Selamat siang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribunnews bersama saya Firdananda. Siang ini akan kami sajikan informasi terkini dan menarik untuk Anda yang dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Dan inilah live update selengkapnya. Kita ke berita pertama, Saudara Bupati Pelalawan Zukri menggelar operasi pasar minyak goreng murah di Balai Seminai Kompleks Rumah Dinas Bupati. Sebanyak 5.000 kg atau 5 ton minyak goreng curah disiapkan untuk masyarakat. Operasi pasar ini dilakukan untuk mengatasi kelangkaan minyak goreng yang terjadi di Kabupaten Pelalawan, khususnya di Kecamatan Pangkalan Kerinci dalam 2 pekan terakhir. Menariknya, harga minyak goreng ini dijual sangat murah. Harga Rp5.000 per kilogram jauh lebih murah dibandingkan harga di pasaran yang dijual Rp11.500 per kilogramnya. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Pekanbaru, ada Yohanes Tanjung yang akan melaporkannya. Silakan laporan Anda, Yohanes. Ya, silakan laporan Anda, Yohanes. Baik, rekan Firda dan semua Tribuners dimanapun Anda berada, Kabupaten Pelalawan, selamat siang. Rekan Tribuners berada di Kabupaten Pelalawan, tepatnya di Kota Pangkalan Kerinci, memang masih terjadi kelangkaan goreng. Hal ini sudah terjadi selama 1 bulan terakhir. Retail di swalayan maupun di kedai atau warung-warung biasa. Melihat hal ini, Pemkab Pelalawan dan khususnya Bupati Pelalawan Haji Zukri berinisiatif menggelar pasar murah minyak goreng pada hari Jumat minggu lalu. Bupati Zukri menyiapkan sekitar 5.000 kilo atau 5 ton minyak goreng curah yang dibagikan kepada masyarakat. Dan awalnya memang masyarakat diberikan kupon, satu kupon yakni untuk mendapatkan 2 kilogram dengan harga 10.000 per kilogram. Artinya satu kupon ditukarkan dengan harga 20.000 untuk mendapatkan 2 kilogram minyak goreng curah. Namun ketika acara akan dimulai, Bupati Zukri memberikan kejutan kembali kepada masyarakat dengan menurunkan harga minyak goreng yakni menjadi 5.000 per kilogramnya. Artinya dengan uang 10.000 bisa mendapatkan 2 kilogram minyak goreng jenis minyak goreng curah. Sekitar 5.000 atau 5 ton dibagikan kepada 2.500 kepala keluarga yang berada di Kecamatan Pangkalan Kerinci, khususnya ada di 3 kelurahan, yakni Kelurahan Kerinci Timur, Kerinci Barat, dan Kerinci Kota. Masyarakat berbondong-bondong untuk mendapatkan minyak goreng curah sesuai dengan kupon yang telah dibagikan. Hal ini juga ditekankan oleh Bupati Zukri agar masyarakat jangan khawatir dengan kondisi kelangkaan minyak goreng saat ini dan juga harganya yang melambung tinggi jika ada minyak goreng yang lain. Namun Pemkab Pelalawan sudah melakukan atau mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi minyak goreng yang langka tersebut. Seperti menyurati seluruh perusahaan yang ada di Kabupaten Pelalawan, khususnya perusahaan CPO ataupun perusahaan bergerak di bidang kelapa sawit untuk mengatasi minyak goreng tersebut, yakni dengan melakukan operasi pasar murah. Sampai saat ini hanya beberapa perusahaan yang masih melakukan, seperti grup perusahaan Asian Agri dan juga grup perusahaan Musimas. Bupati Zukri akan kembali mengingatkan dan memberikan peringatan kepada para perusahaan yang ada di Kabupaten Pelalawan untuk melaksanakan operasi pasar di beberapa kecamatan dalam rangka mengatasi kelangkaan minyak goreng tersebut. Demikian rekan Firda, kembali ke studio bersama saya Yohanes Tanjung, jurnalis tribunpekanbaru.com yang bertugas di Kabupaten Pelalawan. Kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Pekanbaru, Yohanes Tanjung atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Dan tadi Tribuners, Yohanes juga sudah menghimpun keterangan dari Bupati Pelalawan Haji Zukri. Berikut liputannya untuk Anda. Kita bisa bantu 2.500 KK dulu, ya. Kita bantu dan kita subsidi juga. Kita subsidi, jadi mereka beli 2 kilo, itu cukup bayar 10.000. Ya. Ada berapa banyak Pak? Bisa bantu 2.500 KK. Setiap kapan? Kalau diperkirakan 5 ton. 5 ton atau 5.000 paket. 2.000 paket, cuman kan karena menengah ke bawah, jadi kasih kesempatan mereka 2 kilo 1 rumah tangga. Dan minimal kan bisa terbantu lah 1 minggu ke depan. Ada nggak wacana pemerintah untuk membuat operasi pasar? Ya, ini salah satunya. Operasi jalan terus, kita lagi inventarisir perusahaan-perusahaan yang ada
dan kita ambil alih dan bahkan kita subsidi juga. Dan ini subsidi total, subsidi mereka cukup bayar ya mestinya kan kalau minyak curah 11.500, mereka bayar cuma 5.000 aja. Untuk kecamatan-kecamatan lain, ya ini kita lagi persiapkan, ya Pak Kadis ya, dipersiapkan mencari perusahaan-perusahaan yang bisa bantu kita mengatasi kelangkaan. Memang dari seluruh kecamatan pada WA tidak dibantuin, apalagi sebentar lagi ngadapin bulan puasa pasti semuanya kan jadi was-was ya. Tapi insya Allah mudah-mudahan kelangkaannya secepat tuntas dan kita bisa mengatasi juga. Doain aja semuanya masyarakat Pelawan supaya kita bisa mengatasi ini ya. Karena banyak perusahaan yang beroperasi di kita yang juga memproduksi minyak goreng nih, kita minta ini partisipasinya untuk lakukan operasi pasar dan nanti kerjasama juga. Kita minta kerjasama dengan BUMD, dengan Perindak, kerjasama dengan BUMD. Pantai Holtecam, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura kembali menelan korban jiwa. Korban diketahui terseret gelombang hingga meninggal dunia. Nasib nahas ini dialami oleh karyawan Ninja Express bernama Jakonias Basitra yang tenggelam di pantai Holtecam saat rekreasi bersama rekan kerjanya pada Minggu 27 Februari. Korban dinyatakan tenggelam tepatnya pukul 4 sore waktu Indonesia Timur, kemudian rekan korban melapor ke Satpol Air Kota Jayapura guna melakukan pencarian. Informasi lebih lengkapnya untuk kronologi hingga proses evakuasi dan proses pencarian begitu maksud kami. Kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun Papua, ada Hendrik Rewapatara di sana. Silakan rekan Hendrik. Oke, terima kasih rekan Firda dan juga Tribuners di mana saja berada. Selamat sore waktu Papua dan dapat saya informasikan bahwa Pantai Holtecam Distrik Muara Tami Kota Jayapura ini kembali menelan korbannya, di mana untuk diketahui kemarin tepatnya pukul jam 4 sore, karyawan Ninja Express atas nama Jakonias Basitra melakukan rekreasi bersama rekan-rekannya tepatnya di Pantai Holtecam ya, di mana dari kronologis yang berhasil saya himpun atau data yang saya dapat, mana mereka setelah melakukan rekreasi tepatnya jam 4 sore, si Jakonias berenang ke arah lautan, namun pada saat itu berjarak beberapa meter terdapat teman-temannya melihat ke arah Jakonias, namun ia tiba-tiba menghilang. Melihat hal itu, rekannya langsung menuju ke pos Pol Airut yang berada tepatnya di jembatan Yotepa dan melaporkan kepada para petugas yang sedang berjaga-jaga. Dan di mana setelah menerima laporan tersebut, petugas tiba langsung di TKP dan meminta bantuan kepada tim SAR Kota Jayapura dan juga BPBD Kota Jayapura. Di mana dari hasil pencarian, saya juga sempat mewawancarai Kasat Pol Airut, Polresta Kota Jayapura, di mana dari informasi yang saya dapat, mereka agak sedikit terkendala lantaran waktunya sudah malam dan juga ada gelombang yang cukup tinggi. Di mana beberapa jam pencarian berlangsung hingga tepatnya pukul jam 23.15 atau tepatnya jam 11 malam waktu Indonesia Timur, jasad korban ditemukan tepatnya di Pantai Holtecam, tepatnya di sisi kanan Pantai Holtecam. Dan untuk Tribuners ketahui bersama bahwa di akhir Februari ini, tepatnya di minggu-minggu akhir ini, sudah ada beberapa kasus yang tenggelam ya, yakni di beberapa destinasi wisata yang sangat ternama di Kota Jayapura ini. Di mana di Pantai Besdi pada minggu kemarin ada seseorang yang tenggelam, namun hingga hari ini saat saya melaporkan ini belum ditemukan, namun pencarian terus dilakukan. Dan tidak hanya itu, di Pantai Holtecam sebelum kasus ini juga ada salah satu warga yang tenggelam, yakni dinyatakan meninggal dunia, dan baru yang terbaru ini tepatnya kemarin pukul 4 sore, yakni atas nama Jakonias Basitra ini, dan ditemukan meninggal dunia. Di mana dari beberapa kasus yang sudah terjadi di akhir bulan ini, di mana dari informasi yang saya himpun, gelombang sangat tinggi ya di dua destinasi wisata ini, yakni Pantai Holtecam dan juga Pantai Besdi. Di mana banyak warga yang meminta agar dari SAR Kota Jayapura dan juga dari instansi terkait bisa mendirikan pos-pos terpadu di tepatnya di destinasi wisata tersebut, agar pada saat warga Kota Jayapura melakukan rekreasi bisa dihimbau agar tidak melakukan
berenang atau lain sebagainya hingga ke tengah lautan, karena seperti kita tahu bersama bahwa kejadian tenggelam ini sudah sering terjadi di dua lokasi ini, yakni Pantai Besit dan juga Pantai Sautekan. Namun ada informasi juga terkait beberapa pantai, yakni Pantai Hamadi juga sangat rawan sekali untuk terjadi kecelakaan seperti tenggelam ini. Oleh sebab itu, nantinya SAR akan terus mengupdate informasi terkait para korban yang tenggelam dan juga para korban yang belum didapat tepatnya di Pantai Besdi. Demikian rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Papua, Hendrik Cleopatra atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Pencarian satu korban laka laut Siti Aminah di Muara Migiwia, Mimika, Papua telah memasuki hari ke-6. Sebelumnya pada hari kedua pencarian sejak ditemukannya suami Siti Aminah, Mansur, tim SAR gabungan sudah tidak menemukan tanda-tanda lagi terkait keberadaan korban. Dalam pencarian hari ke-6, tim SAR gabungan menggunakan 3 unit perahu karet. Untuk mengetahui update bagaimana proses pencarian di hari ke-6, saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun Papua, ada Marcelinus Labulela di sana. Silakan laporan Anda, Marcel. Baik, rekan Firda dan Tribunas, selamat sore. Dapat saya informasikan bahwa terkait pencarian korban laka laut di Muara dekat Kampung Kokonau bernama Ibu Siti Aminah, di mana proses pencarian sudah dilakukan oleh tim SAR gabungan Timika sejak tanggal 21 pasca dilaporkan terkait kecelakaan laut tersebut. Namun hingga hari ke-6 kemarin proses pencarian masih terus dilakukan, namun membuahkan hasil nihil atau tidak ada tanda-tanda keberadaan korban. Di sisi lain dari pencarian korban ini, di mana sebelumnya suami dari Ibu Siti Aminah telah ditemukan, namun tidak ada tanda-tanda terkait keberadaan korban Siti Aminah sendiri. Untuk itu dapat saya informasikan bahwa pihak SAR gabungan dan potensi-potensi SAR atau unsur masyarakat yang terlibat saat proses pencarian, bahwa pada hari ke-6 kemarin, hari Minggu, di mana tim SAR terus melakukan pencarian namun menghasilkan hasilnya nihil. Hingga saat ini korban tidak ditemukan tanda-tanda keberadaan korban, di mana korban juga saat ini masih dalam upaya pencarian, di mana atas himbauan dari pihak SAR Timika, Kasubsi Operasi, Pak Saril mengatakan bahwa kalau ada warga masyarakat yang kebetulan melintas di daerah tersebut, bisa menginformasikan kembali ke pos SAR terdekat sehingga korban dapat dievakuasi. Namun sampai hari ke-6 korban belum diketahui keberadaannya. Dan tim SAR untuk memutuskan kembali ke pos SAR, namun mereka berharap kepada warga sekitar yang melintas di daerah tersebut tetap waspada, dan kalau memang menemukan keberadaan korban segera melapor ke potensi SAR terdekat. Dan untuk proses pencarian selama 6 hari tidak ada tanda-tanda keberadaan korban. Dapat saya tambahkan juga bahwa terkait pencarian korban Ibu Siti Aminah yang tenggelam pada tanggal 21 lalu, di mana upaya pencarian terus dilakukan. Dan juga pihak SAR menghimbau kepada warga Kota Timika bahwa kalau sebelum bepergian atau langsung berlayar ke daerah-daerah luar Kota Timika, tetap waspada dan memperhatikan cuaca, berkoordinasi dengan BMKG setempat. Dan juga saya informasikan bahwa tim SAR saat ini setelah pulang ke pos SAR untuk melakukan evaluasi terkait pencarian korban Ibu Siti Aminah, istri dari Bapak Mansur, selama 6 hari pencarian. Hingga saat ini korban Ibu Siti Aminah belum ditemukan. Begitu rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Papua, Marcel, atas laporannya. Dan tadi Tribuners, Marcel juga sudah menghimpun keterangan dari Syahril, Kasubsi Operasi dan Siaga SAR Timika Papua. Berikut liputannya untuk Anda. Hari ini kami Basarnas Timika telah melaksanakan upacara SAR dan hasil masih nihil. Dari hari pertama sampai hari ke-6 hari ini kami melaksanakan pencarian dari wilayah TKP sampai ke arah
distrik Amar dan 10 nautical mile keluar di laut. Pencarian pun dilakukan di dalam sungai-sungai yang ada di TKP dan sampai hari ini masih nihil. Kami berupaya untuk memaksimalkan pencarian. Tadi pagi juga kita lewat darat dari TKP sampai di Kampung Ipaya. Namun pencarian masih nihil. Untuk hari ke-6 ini kami menarik semua personil dan melakukan pemantauan 1 hari besok, hari ke-7 direncanakan kita akan tutup operasi SAR dan seluruh unsur yang terlibat kita kembalikan ke sektor masing-masing. Terima kasih. Hujan deras yang mengguyur Kota Medan pada Minggu 27 Februari mengakibatkan ribuan rumah terendam banjir. Pada Senin 28 Februari pagi, sejumlah warga bantaran Sungai Babura masih mengungsi ke dataran tinggi lantaran rumah yang masih terendam banjir. Hingga siang hari, kondisi genangan banjir di permukiman warga Sungai Babura masih cukup tinggi, mencapai 1,5 meter. Pihak kecamatan berkolaborasi dengan Dinas Sosial Kota Medan juga sudah membangun titik-titik dapur umum dan mempersiapkan sembako bagi warga yang terdampak banjir. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Medan, ada Kartika yang akan melaporkannya. Silakan rekan Kartika. Ya, terima kasih rekan Firda. Saat ini saya Kartika, warga Tribun Medan sedang berada di Kelurahan Petisa Tengah, Kecamatan Medan Petisa untuk memantau lokasi salah satu lokasi paling parah yang banjir yang ada di Kota Medan. Nah, berdasarkan pantauan yang kita dapatkan bahwa hingga siang hari ini kondisi genangan banjir masih cukup tinggi, sekitar 1 hingga 1,5 meter dari permukaan sungai. Sebelumnya hujan di Kota Medan sudah mengguyur itu pada hari Minggu sore hingga dini hari yang mengakibatkan mulai pukul 3 dini hari hingga pagi air terus merangkak naik. Nah, berdasarkan juga informasi yang kita dapat bahwa hampir seluruh warga di wilayah Babura, pinggiran Sungai Babura ini mengungsi ke masjid dan juga kantor lurah, dan banyak masyarakat yang tidak dapat menyelamatkan harta bendanya seperti itu. Dan berdasarkan informasi yang kita dapat juga bahwa ada sekitar 300 rumah yang terdampak banjir di wilayah Medan Sungai Babura ini. Dan juga berdasarkan informasi dari BPBD Kota Medan, kita mendapatkan informasi bahwa ada ribuan rumah termasuk pinggiran sungai dan juga wilayah Kota Medan yang terendam banjir. Kemudian dapat kita informasikan juga dari pihak kecamatan, saat ini pihak kecamatan Medan Petisa yang berada di lingkup wilayah Medan Babura saat ini sudah melakukan bantuan dengan mendirikan titik-titik dapur umum, kemudian juga memberikan donasi kepada warga berupa bantuan sembako dan juga makan siang kepada warga. Dan juga hingga saat ini pihak kecamatan terus mendata masyarakat yang terkena banjir, terlebih masyarakat yang berada di pinggiran Sungai Babura. Selain itu juga, selain Sungai Babura, hampir pemukiman masyarakat di pinggir sungai di Kota Medan juga terdampak banjir, seperti pinggiran Sungai Deli yang ketinggiannya itu sempat mencapai 2,5 meter. Sehingga pihak masyarakat juga melakukan mengungsi ke wilayah kelurahan, kantor lurah, dan juga masjid dengan dataran yang lebih tinggi seperti itu. Nah, dari pihak Wali Kota Medan sendiri, Bapak Bobi Nasution juga sudah meninjau masalah drainase yang ada di Kota Medan pada Minggu malam hingga dini hari pukul 4 pagi untuk melihat bagaimana permasalahan banjir yang ada di Kota Medan. Dan berdasarkan informasi yang kita dapat dari Bapak Bobi Nasution mengatakan bahwa permasalahan Medan yang dikepung banjir ini lantaran adanya drainase yang kurang bagus dan juga sedimentasi yang cukup tinggi, sehingga menyebabkan luapan air cukup tinggi pada hari Minggu malam. Kemudian juga pada hari ini, siang hari, Wali Kota Medan juga memanggil seluruh OPD termasuk Dinas
PU Kota Medan dan seluruh camat yang ada di Kota Medan untuk melakukan rapat koordinasi terkait dengan solusi dan juga bantuan kepada masyarakat terkait banjir di Kota Medan. Sekian, Tirta. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Medan Kartika atas laporannya. Dan tadi Tribuners Kartika juga sudah menghimpun keterangan dari Iskandar, warga pinggiran Sungai Babura, dan kemudian Camat Medan Petisah Budi Ansari Lubis. Berikut liputannya untuk Anda. Pastilah sebagian alat-alat yang elektronik kita naikkan ke atas, sebagian yang ditinggal di bawah. Apa saja nih Pak kerugian akibat dari banjir ini Pak? Ya, kerugian itulah jebolnya triplek. Itu tembus dari sungai ya Pak ya? Ya, ada sungai langsung belakangnya, ada sungai itu. Belakangnya dari sungai. Kalau barang elektronik bagaimana Pak dan barang berharga? Aman. Udah sudah selamatkan ya Pak ya? Sudah antisipasi. Sebelumnya Pak, banjir ini banjir terbesar atau sebelumnya pernah yang lebih besar lagi Pak terakhir kali? Kayaknya yang hari ini lebih besar dari yang sesudahnya. Yang sesudahnya nggak begitu besar seperti ini, nggak begitu jebol. Jadi ini hari ya nampak sendirilah gitu kan. Dan tadi malam bagaimana Pak? Bapak mengungsi? Enggak, kita tetap standby di sini. Ya kalian bantu tetangga lah, saling bantu lah. Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kawan-kawan dari media, hari ini kita melaksanakan pemantauan banjir ya, dan pendampingan terhadap warga. Bagaimana kita saksikan, kita naikkan hari ini tenda untuk posko dan dapur umum untuk membantu warga yang terdampak banjir. Sama-sama kita tahu semalam hujannya luar biasa ya. Satu hari full, berhenti cuma 5 menit, hujan lagi. Bahkan ada banjir kiriman dari hulu. Hulu itu ya Sibolangit dan Brastagi. Ternyata debit air yang begitu banyak tidak sanggup ditampung oleh Sungai Babura. Saya camat, Pak Sekcam dan Lurah Petisah Tengah sejak tadi malam ambil bagian bersama warga turun ke lapangan untuk memastikan rumah warga. Sampai semalam jam 9 itu belum. Jam 11 juga belum terlalu, masih sekitar semata kaki. Lewat jam 1 subuh ya. Masuk jam 2 subuh, menjelang subuh, serangan fajar istilah kita, air banjir kiriman itu telah sampai ke Kampung Sejahtera ini. Kami laporkan jumlah rumah dan jiwa yang terkena banjir di Petisah Tengah ini sebanyak 34 rumah dengan jumlah jiwa sama-sama 44. Kemudian di lingkungan 3 ada 28 rumah dengan jumlah jiwa 102, dan yang ketiga lingkungan 7 30 rumah 110 jiwa. Jadi total semuanya 357 jiwa yang terdata. Pembangunan perpustakaan modern Lampung mangkrak atau tidak dilanjutkan lantaran dananya tak dianggarkan di tahun 2021. Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Lampung, Joko Santoso mengatakan tidak ada laporan yang diterima komisinya terkait pembangunan gedung yang berlokasi di Jalan ZA Pagar Alam, Kedaton, Kota Bandar Lampung ini. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun Lampung, ada Hendra Saputra yang akan melaporkannya. Silakan rekan Hendra, laporan Anda. Halo rekan Hendra. Untuk pembangunan sendiri ya, Tribuners, gedung perpustakaan modern ini itu mulai dikerjakan sekira tahun 2018 pertengahan ya. Dan itu berhenti sekira tahun 2020 pertengahan juga, dikarenakan memang untuk anggaran 2021
Silakan rekan Hendra. Oke, terima kasih rekan Firda dan Tribuners, selamat siang semuanya. Terkait gedung perpustakaan modern yang saat ini terbengkalai dan mangkrak ya, bahwasanya pembangunan daripada gedung perpustakaan tersebut sudah dilakukan sejak tahun 2018 ya, dimulai tahun 2018, dan itu mulai terhambat atau tidak dibangun kembali itu di pertengahan tahun 2020 hingga saat ini 2022. Hal itu terjadi dikarenakan memang anggaran di tahun 2021 untuk pembangunan gedung tersebut tidak dikeluarkan ya oleh pihak pemerintah. Namun informasi yang kami dapatkan bahwasanya dari anggota Komisi 4 ya bidang pembangunan DPRD Provinsi Lampung, Ade Utami Ibnu, mengatakan bahwasanya pembangunan perpustakaan daerah modern di Jalan Zainal Abidin Pagar Alam, Kedaton, Bandar Lampung itu akan dilanjutkan di tahun 2022. Ade mengatakan bahwasanya pembangunan tersebut dibahas dalam rapat anggaran APBD ya tahun 2022 antara Komisi 4 dengan OPD terkait. Di mana pembangunan tersebut akan dilanjutkan oleh Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya dengan anggaran yang dilontorkan itu sebesar 5,9 miliar. Diketahui juga pembangunan perpustakaan modern ini mangkrak atau tidak dilanjutkan lantaran dananya tidak dianggarkan ya di tahun 2021. Mungkin seperti itu, Firda, laporan dari saya terkait gedung perpustakaan modern. Terima kasih, saya kembalikan kepada studio ya. Saya Hendra melaporkan dari Bandar Lampung. Terima kasih, Firda. Terima kasih. Selamat bertugas kembali rekan Hendra Saputra dari Tribun Lampung. Tribuners, selesai jeda kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa
berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebong Ombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Terima kasih Anda masih bersama kami di live update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Keterbatasan fisik tak membuat seseorang penderitanya berhenti berkarya dan menjadi tumbuh menjadi sosok yang menginspirasi. Hal itu yang didapati dari seorang penyandang disabilitas bernama Catur Bambang, 49 tahun. Bambang merupakan pemilik dari bengkel modifikasi motor roda 3 dan mobil akses difabel yang bermarkas di Jalan Jambu, Pondok Ranji, Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari wartakotalive.com, ada Rizky Amana di sana. Silakan laporan Anda, Rizky. Iya, selamat siang, rekan Firda dan Tribunnews Nusantara. Benar, baru saja saya mengadakan wawancara terhadap salah seorang penyandang disabilitas yang juga menjadi sosok inspirasi karena dapat melahirkan modifikasi kendaraan roda 3 yang ramah bagi penyandang disabilitas maupun mobil akses difabel. Kisah ini dimulai dari saat pertama sang pemilik yang bernama Catur Bambang itu mengalami kecelakaan kerja hingga kedua kakinya terpaksa harus diamputasi. Meski tak terperinci, Bambang mengatakan insiden itu terjadi sekitar tahun 1990-an. Ia mengaku saat mendapat diamputasi, kedua kakinya sempat mengalami mental down dan mencoba hidup seperti layaknya penyandang disabilitas menggunakan alat bantu dalam beraktivitasnya. Suatu saat Bambang melakukan perjalanan, ingin melakukan aktivitas di luar kediamannya dan harus menggunakan kendaraan umum. Naasnya saat itu sejumlah kendaraan umum enggan mengambil Bambang karena melihat dirinya yang menggunakan kursi roda maupun tanpa bantuan orang lain. Hingga akhirnya Bambang pun tak dapat berpergian dan membatalkan niat untuk beraktivitas di luar kediamannya. Sehingga rasa down itu justru membuat Bambang memotivasi diri melihat kendaraan yang dulunya dia memiliki fisik yang lengkap digunakannya untuk bekerja. Dia berpikir bahwa bagaimana kendaraan roda 2-nya dapat digunakan kembali saat kondisi dia yang sudah menjadi penyandang disabilitas. Akhirnya dia mencoba meracik dan mencoba memodifikasi kendaraan tersebut menjadi roda 3. Alhasil kendaraan itu diciptakan Bambang pada tahun 2000. Kendaraan itu pun bisa digunakan oleh Bambang untuk beraktivitas keluar kediamannya seperti layaknya orang-orang umum. Nah, kemudian Bambang saat berjalan di sepanjang jalan yang dia jalani, banyak orang bertanya bagaimana memodifikasi kendaraan tersebut dan siapa pembuat dari kendaraan tersebut. Baik itu keluarga dari salah satu anggota keluarganya yang penyandang disabilitas maupun penyandang disabilitasnya tersendiri kepada Bambang langsung bertanya. Akhirnya Bambang mengajukan atau menawarkan kalau memang ingin dibuatkan seperti ini, saya yang meracik dan sayalah yang
mengeksekutor kendaraan itu menjadi kendaraan roda 2. Alhasil tahun 2004 Bambang pun sanggup mendirikan bengkel modifikasi roda 3 dan mobil akses difabel di kawasan kawasan kampung hutan Pondok Ranji, Ciputat Timur, seperti itu. Dan untuk kendaraan yang dipatok harganya untuk menjadi roda 3, yakni untuk roda 2 dimulai dari Rp 7,5 juta sampai dengan 15 juta. Sedangkan untuk mobil akses difabel senilai Rp 2,5 juta. Kendaraan roda 2 dimodifikasi senilai Rp 0,75 juta sampai 15 juta tergantung bagaimana merek kendaraan dan kesulitan dari untuk memodifikasi roda 2 itu menjadi roda 3. Seperti itu rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari wartakotalive.com, Rizky Aman atas laporannya. Dan tadi Tribuners, Rizky juga sudah menghimpun keterangan dari Catur Bambang, penyandang disabilitas. Berikut liputannya untuk Anda. Kita akhirnya pengen bikin kendaraan yang akses untuk diri kita sendiri waktu itu. Tapi kenyataannya dengan berjalannya waktu kita kembangkan untuk segala jenis cacat, dari stroke, amputasi, paraplegia, polio, dan lain-lain. Termasuk untuk orang-orang yang sehat, sekarang malah kebanyakan. Suka menggunakan roda 3 ya Pak? Ya, karena mereka nggak bisa naik motor roda 3, roda 2. Ketika kita ajarin pakai roda 3 malah nyaman, malah bisa. Malah 70% malah orang sehat sekarang, 60-70% orang sehat. Pak, memang Bapak basic bengkel atau memang? Bukan, basicnya bukan bengkel. Tapi ketika saya sudah mulai menerjunin ini, kita pelajarin semuanya. Dan bengkel kita pelajarin. Dulu motor Bapak pertama kali? Pertama kali Supra. Motor Bapak sendiri? Supra Pit ya. Supra X pertama kali motor saya. Itu Bapak akalin tuh? Kita akalin senyaman mungkin, seakses mungkin, dan servisnya segampang mungkin. Jadi dari situ kan teman-teman pada ngelihat ini jauh lebih bagus daripada yang sudah ada. Dari situ mereka banyak yang pesan waktu itu. Sampai sekarang berjalan. Sampai sekarang. Nah Pak, berapa range harga yang Bapak kenakan? Harga sekarang dari 7,5 sampai 15, tergantung modifnya sama jenis motornya. 750.000 sampai? Dari 7,5 juta sampai 15 juta. Untuk modifikasi motor? Modifikasinya, tergantung jenis motornya. Modifikasinya ya, bukan motornya. Itu kalau untuk mobil gimana Pak? Untuk mobil semuanya kita pindah di jari, pakai tangan. Jadi, itu kalau mobil range-nya berapa Pak? Ya. Range harganya? Hanya 3,5 lebih murah. 3.500.000. Ya, tanpa merusak mobil, difabel bisa pakai, orang sehat bisa pakai. Langka dan mahalnya minyak goreng membuat seorang pelaku UMKM yang berada di Jalan Talang Buluh RT 28, Kelurahan Sukomoro, Kecamatan Talang Kelapa, Banyuasin, berinisiatif membuat minyak goreng dengan berbahan baku kelapa. Siti Sulaiha memutuskan untuk membuat minyak goreng sendiri berbahan dasar kelapa. Hal ini ia lakukan sebagai solusi karena langkanya minyak goreng yang saat ini sedang terjadi. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya terkait hal ini, kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun Sumsel, ada Ardian Syah yang akan melaporkannya. Silakan rekan Ardi, laporan Anda. Baik, Firda, selamat siang Tribuners. Langkanya minyak goreng yang ada di Kabupaten Banyuasin ini pastinya membuat ibu-ibu rumah tangga dan juga pelaku usaha kecil dan menengah merasa kesulitan untuk memenuhi kebutuhan minyak goreng. Nah, di sini Ibu Siti Sulaiha sendiri yang juga merupakan pelaku usaha kecil, yakni menjual kerupuk dan lain sebagainya, berpikir bagaimana untuk paling tidak memenuhi kebutuhan rumah tangganya sendiri. Nah, dari situ dia berkonsultasi dengan penggerak tim PKK dari kecamatan dan juga kelurahan untuk memikirkan bagaimana solusi agar setidaknya bisa menghasilkan minyak goreng paling tidak untuk memenuhi kebutuhan di rumah sendiri. Nah, dari situ dari komunikasi dan juga pertemuan yang dilakukan muncullah ide dan membuat minyak goreng berbahan kelapa, karena di
wilayah Talangbulu sendiri itu cukup banyak pohon kelapa yang ditanam masyarakat sekitar dan juga petani sekitar. Nah, ini yang dimanfaatkan Ibu Siti Sulaiha dan juga tim penggerak PKK kecamatan serta tim penggerak PKK kelurahan untuk mencari solusi agar bisa menghasilkan minyak, tetapi bukan minyak kelapa sawit, melainkan minyak dari berbahan dasar kelapa. Nah, dari sini Siti Sulaiha bersama tim penggerak PKK dan adanya kemampuan yang sebetulnya sudah pernah diwariskan Siti Sulaiha, mereka mencoba dengan menyiapkan kelapa 4 butir, pertama 4 butir yang prosedur pembuatannya sendiri sama seperti membuat makanan, yakni memarut kelapa, memerah dan mengambil santannya, lalu santan yang kental itu dimasak hingga berbentuk seperti itulah nantinya muncul minyak. Nah, dari minyak itulah gumpalan itu nantinya disaring, keluarlah minyak goreng berasal bahan dasar kelapa. Dan juga perlu diketahui bahwa gumpalan atau bekas sisa dari pembuatan minyak itu sendiri tetap bisa dikonsumsi dan bisa dijadikan abon sebagai tambahan atau cemilan makanan. Nah, di situ rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Sumsel Ardiansyah atas laporannya. Dan tadi Tribuners, Ardi juga sudah menghimpun keterangan dari pembuat minyak kelapa Siti Sulaiha dan juga Lurah Sukomoro Dohi Riman. Berikut liputannya untuk Anda. Kenapa alasan kita membuat minyak goreng dari kelapa, Bu? Karena saat ini kita kesulitan mencari minyak yang ada di warung maupun di toko-toko, Pak. Ini gimana? Pakai minyak goreng kelapa ini gimana, Bu? Alhamdulillah dari 4 butir kelapa bisa menghasilkan 500 ml minyak. Cukuplah kalau untuk menumis atau menggoreng keperluan untuk rumah tangga. Bersama UKM yang ada mencari solusi sehingga Ibu Siti Sulaiha dan Ketua Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan ini mempunyai inisiatif untuk membuat minyak goreng sendiri yang bahannya mudah didapat yang ada di Kelurahan Sukomoro ini, yaitu minyak kelapa. Di mana kelapa itu banyak di Kelurahan Sukomoro ini, walaupun masyarakat tidak punya kebun yang luas, namun di setiap rumah hampir ada buah. Demi mendapatkan minyak goreng, 2.100 warga rela antri di Indogrosir Makassar pada Minggu 27 Februari. Sejak pagi hingga pukul 4 sore, jumlah pembeli di Indogrosir sudah mencapai 2.100. Jumlah tersebut terus bertambah, masyarakat masih terus berdatangan. Pasalnya hampir di semua pasar tradisional dan modern, minyak goreng sangatlah langka. Selain itu, harganya juga lebih mahal dari harga eceran tertinggi. Sementara di Indogrosir yang berlokasi di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor kilometer 18 nomor 84, Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Makassar, stok minyak goreng selalu ada. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun Timur, ada Wahyudin yang akan melaporkannya. Silakan rekan Wahyudin, laporan Anda. Baik Firda dan Tribuners dimanapun berada. Jadi lokasi Indogrosir yang berada di Jalan Perintis Kemerdekaan sejak kemarin itu antri mulai pagi sampai sore hari. Jadi hingga pukul 4 sore jumlah antrian sudah mencapai 2.100. Itu pun pengunjung masih terus bertambah. Jadi salah satu pengunjung atau pembeli bernama Muhammad Akbar rela antri berjam-jam demi mendapatkan minyak goreng dengan kualitas yang baik. Jadi ada 2 minyak goreng yang mereka beli atau yang umum banyak dibeli oleh masyarakat, yaitu merek Bimoli dan Vilma. Jadi untuk masuk ke Indogrosir tersebut, masyarakat harus terlebih dahulu mendaftar sebagai member di Indogrosir. Jadi ada persyaratan yang harus dilakukan, yaitu mendaftar menggunakan kartu tanda penduduk. Jika belum mendaftar,
sebagai member masyarakat tidak bisa masuk ke dalam Indogrosir tersebut. Jadi ada 3 member yang disediakan. Ada member warna biru untuk masyarakat umum, kemudian ada juga member warna merah untuk pedagang eceran, dan member warna hitam untuk pedagang yang memiliki toko lebih besar. Sementara pembeli yang saya temui, Muhammad Akbar, mengatakan dirinya hanya mendapat member warna biru, sehingga maksimal yang ia bisa beli hanya 4 liter minyak goreng, 2 liter untuk Vilma, dan 2 liter juga untuk Bimoli. Lain halnya dengan pembeli yang menggunakan member warna merah. Jadi jika membeli menggunakan member warna merah bisa sampai 1 dos ataupun maksimal 2 dos minyak goreng. Jadi dalam 1 dos untuk Bimoli yang 2 liter itu berisi 6 bungkus atau 12 liter. Jadi sekian dari saya, Wahyudin, Tribun Timur. Saya kembalikan Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Timur, Wahyudin, atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Baru buka usaha jual bakso buntut sapi selama sepekan, seorang warga bernama Billy 40 tahun harus kesulitan dengan harga daging yang terus naik. Padahal kata Billy, usaha tersebut dibukanya untuk menutupi pemasukan sebelumnya yang berkurang karena terdampak pandemi COVID-19. Pedagang bakso di Jalan Mawar Srengseng, Kembangan, Jakarta Barat itu pun ikut terdampak dengan kenaikan harga daging. Ia pun segan menaikkan harga lantaran baru berjualan selama sepekan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari wartakotalive.com, ada Desi Selvian yang akan melaporkannya. Silakan rekan Desi, laporan Anda. Ya. Kenaikan harga daging sapi yang mencapai angka Rp150.000 per kilogramnya di Jakarta terus menuai rasa khawatir para pedagang, khususnya pedagang bakso. Salah satu pedagang yang khawatir dengan lonjakan harga daging sapi ialah Billy. Billy sendiri baru berjualan bakso sekitar sepekan lalu. Ia mengaku resah dengan kenaikan harga daging sapi yang terus melonjak dan tidak ada kepastian kapan turun. Billy sendiri mengaku bingung dengan kenaikan harga daging sapi, pasalnya ia baru saja berjualan, kemudian juga baru menetapkan harga dagangannya, sehingga Billy mengaku tidak berani untuk menaikkan harga jualannya karena takut pelanggannya kabur. Kemudian juga selain kenaikan harga daging sapi, Billy juga mengaku merasa kesulitan dengan kenaikan harga sop buntut yang merupakan salah satu bahan, harga buntut sapi maksud saya, yang salah satu merupakan bahan dari dagangannya. Dulunya harga buntut sapi seharga Rp80.000 per kilo, sekarang menjadi Rp140.000 per kilogram. Billy berharap pemerintah bisa mengatasi kenaikan harga daging sapi sebelum Ramadan tiba. Sekian laporan saya dari Jakarta. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Warta Kota Live, Desi, atas laporannya. Dan tadi Tribuners, Desi juga sudah menyiapkan keterangan dari Billy, pedagang bakso buntut sapi di sana. Berikut liputannya untuk Anda. Ya, dengar-dengar sih katanya naik. Gitu. Nah Pak, selama ini ada kesulitan nggak sih beli daging buat bakso ini karena harga daging? Saat ini belum sih, masih bisa ya, masih dapat. Kenapa tuh Pak masih dapat daging? Kurang tahu tuh. Tapi rencananya tahu nggak hari Senin nanti ada mogok? Dengar sih tahu, dengar aja. Nah ini gimana sih, apa sih solusinya Pak buat ngadepin mogok? Dari kemarin udah ada persiapan stok aja sih. Oh jadi stok? Beberapa minggu ke depan gitu, produksi gitu jadi. Oh gitu. Nah harapannya apa sih Pak dari harga daging yang mulai naik ini nggak turun-turun? Ya harapannya ya cepet-cepet turun karena dia mau menjelang Ramadan juga ya. Ya gitu aja sih. Selama ini kesulitan nggak sih Pak dari modal segala macam buat karena harga daging yang naik? Ya agak
apa ya, cost biaya produksinya agak tinggi gitu ya. Karena kita udah nentuin harga ya, atau tahu naik juga gak enak. Ya gimana caranya ya jalan aja lah dulu. Oke Pak, makasih ya Pak. Tingginya harga kedelai yang hampir naik 2 kali lipat membuat produsen tahu rumahan harus mengerutkan dahi untuk menyiasati kondisi tersebut. Satu di antaranya yakni milik Subandi, 51 tahun, usaha yang dirintisnya sejak 30 tahun tersebut kini harus berjuang untuk dapat terus melakukan produksi tahu. Diketahui saat ini untuk 1 kg kedelai dijual di kisaran Rp12.000. Hal ini tentu naik 50% dari harga normal yakni kisaran Rp8.000. Dengan kondisi mahalnya harga kedelai, Subandi pun harus terpaksa menurunkan jumlah produksi tahunya. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Bangka Pos, ada Rizky Irianda Palevi di sana. Silakan laporan Anda, Rizky. Iya, sudah. Untuk kenaikan harga kedelai dari harga normalnya berkisar sekitar 8.000 dan harga 8.000 itu mulai naik atau merangkak naik sejak pertengahan 2021 dan hingga kini untuk harga kedelai per kilogramnya sudah mencapai di Rp12.000. Dan tentunya dengan harga Rp12.000 tersebut, para pengrajin usaha terlebih tahu dan tempe yang pastinya menggunakan kedelai juga sudah mulai was-was. Hal tersebut juga sudah dirasakan oleh Subandi, pengrajin tahu yang beralamat di Kelurahan Keranggan, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat. Subandi sudah menggeluti usaha sudah hampir sekitar 30 tahun dan kini juga harus memikirkan berbagai cara untuk tetap melanjutkan produksi tahunya. Salah satunya yaitu menurunkan jumlah produksi di mana pada kondisi normalnya Subandi dalam 1 bulan mampu menghabiskan sekitar 1,8 ton kedelai. Namun untuk kondisi saat ini di tengah tingginya harga kedelai, Subandi hanya sanggup memproduksi tahu dalam 1 bulan itu hanya sekitar 1 ton kedelai saja. Jadi terdapat kekurangan sekitar hingga 800 kilo dari kondisi normalnya dan ini sangat dikeluhkan oleh Subandi. Selain itu juga Subandi juga menyiasati cara lain, yakni harus mengecilkan ukuran tahu dari ukuran normalnya. Ini juga tentunya juga untuk dapat masuk tahu ke pasar-pasarnya. Namun juga dari dua cara tersebut harus dilakukan dikarenakan Subandi tidak ingin menaikkan harga dari produksi tahunya karena dikhawatirkan dari masyarakat juga terdapat kelangkaan tahu sehingga Subandi tidak mengurangi jumlah produksinya. Dengan kondisi tersebut juga Subandi berharap ada perhatian pemerintah untuk stabilitas terkait harga kedelai sehingga tidak mengganggu produksi tahu miliknya. Sementara itu saat kami konfirmasi dari pihak Dinas Koperasi UMKM Perdagangan Bangka Barat mengatakan pihaknya juga akan melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dan pihak pemerintah Provinsi Bangka Belitung untuk menemukan solusi agar kedelai bisa stabil lagi harganya. Demikian Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Bangka Pos Rizky atas laporannya. Dan tadi Tribuners Rizky juga sudah menghimpun keterangan dari Subandi, produsen tahu di Bangka. Berikut liputannya untuk Anda. Harga kan, pertama naik harga. Sudah tuh kedua, kacang kedelai juga agak susah ya. Masukkan. Kalau harga? Kalau harganya, kalau dulu stabilnya sekitar Rp8.000. Nah, sekarang dari tahun 2001 mulai naik sampai sekarang ini harga sekitar Rp12.000. Kalau dalam sebulan, Bang, berapa yang produksinya sekitar 1,8 ton. Dulunya? Nah, kalau sekarang? Sekarang ini 1 ton lah. 1 ton. Hilang 800 kilo itu hilang. Kalau ini Abang cara untuk biar bertahan cuma ya? Ya dikecilkan lah. Dinaikkan harga sekitar palingnya ya untuk eceran lah yang bisa naik harga, tapi untuk pelanggan yang tetap jualan beli tidak bisa naik harga. Bisa naik harga. Jadi kami biasakan harga di situ. Sekedar bertahan ya lumayan lah. Cuma kadang-kadang kedelai itu mendapat. Tribuners, selesai jeda kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin
pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini Menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Terima kasih Anda masih bersama kami di live update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Paman dari Presiden Joko Widodo, Miono Suryo Sarjono, meninggal dunia pada Minggu 27 Februari. Almarhum Miono mengembuskan nafas terakhirnya di usia 82 tahun. Jenazah Paman Presiden Jokowi ini akan dimakamkan di Astana Mundu, Kecamatan Gondang Rejo, Kabupaten Karanganyar pada Senin 28 Februari. Jenazah akan diberangkatkan ke peristirahatan terakhir dari Rumah Duka Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Manahan, Kecamatan Banjarsari sekira pukul 11 siang hari ini.
Untuk mengetahui bagaimana suasana rumah duka hingga proses pemakaman, kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun Solo, ada Septiana Ayu Lestari di sana. Silakan laporan Anda, Septi. Baik, Firda, terima kasih. Pada hari ini, Senin 28 Februari 2021, paman dari Presiden Joko Widodo yakni Niono Suryo dimakamkan di tempat pemakaman keluarga di Astana Mundu, Kabupaten Karanganyar, di mana proses setelah dikabarkan meninggal dunia, dari juru kunci langsung melakukan persiapan dengan membersihkan dan mulai menggali kubur pada sekitar pukul 9 malam tadi, dan kemudian yang lihat selesai digali sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat pagi tadi, dan jenazah datang sekitar pukul 11 bersama keluarga, termasuk dari Presiden Joko Widodo yang ditemani oleh Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep. Juga hadir sejumlah tokoh seperti Menteri PMK Muhadjir Effendi, Kepala OJK hingga Bupati Karanganyar dan Kapolda Jawa Tengah. Proses pemakaman tidak ada acara khusus, yakni ketika jenazah datang sekitar pukul 11 langsung dimakamkan oleh keluarga, dan selama pemakaman terdengar isak tangis dari keluarga yang ditinggalkan. Kemudian sekitar pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat, proses pemakaman selesai dan tamu undangan yang datang pun sudah kembali. Itu sudah. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Solo, Septiana Ayu, atas laporannya. Dan tadi Tribuner, Septi juga sudah menghimpun keterangan dari juru kunci makam Astana Mundu, Sidik Suramto. Berikut liputannya untuk Anda. Sejak tadi malam kira-kira jam 10 sudah dipersiapkan untuk menggali lubang lubur itu dengan persiapan bersih-bersih lingkungan. Untuk lokasinya sendiri, Pak? Yang di dalam itu, ya di dalam, di sampingnya orang tuanya itu Bapak Wiroja dengan Ibu Sani dengan istrinya Bu Sutini, Baja Sutini. Pak, ini selain persiapan makam untuk juru kunci termasuk yang mau memakamkan penggali juga ini dilakukan apa, Pak? Swab atau bagaimana, Pak? Swab, Pak. Swab ini, swab aja. Lainnya nggak ada, hanya swab. Total yang bertugas berapa orang, Pak, nanti, Pak? Nah, tadi yang gali itu 7. Yang lainnya tuh kurang lebih ya 15 kurang lebih mungkin itu. Pastinya saya belum tahu yang jelas-jelas. Dari warga sekitar dia, Pak? Iya, Pak. Sekitar ya, warga sekitar. Ya. Jalan tol Manado Bitung diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada Jumat 25 Februari lalu. Dengan rampungnya jalan tol sepanjang 39,8 km itu diharapkan bisa membuka titik pertumbuhan ekonomi yang baru. Jalan tol tersebut akan mempermudah pengiriman logistik dan juga mobilitas orang dari Manado ke Bitung. Nantinya jalan tol tersebut akan diarahkan ke Likupang. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya terkait hal ini akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Manado, ada Arthur Rompis di sana. Silakan laporan Anda, Arthur. Ya, selamat siang Firda dan Tribuners. Jadi beberapa hari lalu Presiden Joko Widodo meresmikan sesi terakhir dari Jalan Tol Manado Bitung, yakni sesi Danau Bitung. Jadi dengan begitu rampung sudah pembuatan jalan tol sepanjang 39,8 km atau yang disebut-sebut sebagai salah satu jalan tol terpanjang di Pulau Sulawesi. Jadi jalan tol ini menghubungkan 3 kota dan kabupaten, yakni Kota Manado, Kota Bitung, dan Kabupaten Minahasa Utara. Jadi ke depannya jalan tol ini diharapkan oleh Presiden Jokowi bisa mengembangkan ekonomi di 3 kawasan ekonomi tersebut. Jadi diharapkan juga ada titik-titik pertumbuhan ekonomi baru di sepanjang lokasi jalan tol yang melintasi 3 daerah ini. Dan ke depan juga jalan tol ini diharapkan bisa mendukung destinasi pariwisata super prioritas, yakni Likupang yang berada di Kabupaten Minahasa Utara. Jadi untuk maksud tersebut, Presiden Jokowi sudah memberi isyarat untuk menambah 1 gerbang tol lagi yang berada di Kelurahan Syukur
Jadi dengan demikian bisa memudahkan pengangkutan langsung baik dari pelabuhan Bitung maupun bandar udara Samratulangi di Kota Manado menuju ke daerah Minahasa Utara karena daerah ini Sulawesi Utara. Namun demikian seperti yang menjadi amatan dari tribunmanado.co.id, jalan tol tersebut hingga kini masih belum begitu banyak digunakan. Para pengusaha mengeluh bahwa tarif jalan tol tersebut masih mahal, jadi mereka meminta agar supaya diadakan penyesuaian-penyesuaian agar bisa dilakukan kendaraan-kendaraan bisa melintasi jalan tol tersebut. Demikian, Fir. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Manado Arthur atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Kabar duka datang dari Lampung. Mantan Wali Kota Metro yang juga mantan Bupati Lampung Tengah, Ahmad Pairin, meninggal dunia pada Minggu 27 Februari. Ayah dari Wakil Bupati Lampung Tengah itu berpulang karena mengalami sakit jantung. Gubernur Lampung Arinal Junaidi, seluruh kerabat hingga kolega turut mengantarkan jenazah almarhum ke peristirahatan terakhir di Lampung Tengah. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Lampung, ada Syamsir Alam yang akan melaporkannya. Silakan rekan Syamsir, laporan Anda. Oke, selamat siang rekan Firda, selamat sore Tribuners. Kabar duka datang dari Kabupaten Lampung Tengah dan juga Kota Metro bahwa mantan wali kota Metro dan juga mantan Bupati Lampung Tengah Ahmad Pairin mengembuskan napas terakhirnya di Rumah Sakit Abdul Muluk Bandar Lampung di tanggal 27 Februari sekitar pukul 7.13 waktu Indonesia bagian Barat. Kabar duka tersebut pertama kali disampaikan oleh anak sulung beliau yang juga wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah, Ardito Wijaya, yang menyampaikan bahwa kepergian ayahnya setelah sebelumnya dirawat 10 hari karena penyakit jantung di Rumah Sakit Umum Abdul Muluk Bandar Lampung. Setelah disemayamkan, kemudian setelah dimandikan, jenazah dibawa ke rumah duka di Kampung Adijaya, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, untuk disolatkan dan juga untuk diberangkatkan ke pemakaman. Pada kesempatan tersebut, para tamu yang hadir pada kesempatan tersebut seperti Gubernur Lampung dan juga Wali Kota Metro Wahdi dan juga Bupati Lampung Tengah Musa Ahmad turut menyampaikan kabar duka yang mendalam karena kepergian sosok Ahmad Pairin yang mereka anggap sebagai salah satu tokoh pembangunan baik di Kota Metro dan juga di Kabupaten Lampung Tengah. Oke, jenazah sendiri setelah dimandikan dan disolatkan di Masjid Ar-Rahman Kampung Adijaya, kemudian dibawa untuk dimakamkan di pemakaman umum di Kampung Adijaya tepat pukul 12 siang, dan itu dilepas langsung oleh Sekretaris Kabupaten Lampung Tengah Nirlan yang menyerahkan langsung jenazah dari keluarga ke pihak pemerintah setempat. Seperti itu, rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Lampung, Syamsir, atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Sejak beroperasi pada awal Februari 2022 lalu, kini bus by the service atau BTS teman bus Trans Banjar Bakula tampak mulai diminati oleh masyarakat. Sebab kurang lebih dalam satu pekan terakhir, bus tujuan halte Siring kilometer 0 Banjarmasin dan halte Universitas Muhammadiyah Banjarmasin Batola ini mulai ramai ditumpangi. Diungkapkan oleh seorang sopir bernama Fauzi, tujuan halte UMB Batola, bahwa hampir setiap hari ada saja warga yang memanfaatkan jasa perjalanan gratis tersebut. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya terkait bus ini, kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Banjarmasin Post, ada Muhammad Rahmadi yang akan melaporkannya. Silakan rekan Rahmadi, laporan Anda. Selamat sore, Firda. Baik, dapat saya lakukan.
sekarang ini di Kota Banjarmasin nampaknya angkutan umum khususnya bus by service milik provinsi ini, maksudnya hibah dari Kementerian Perhubungan dan dikelola oleh pemerintah provinsi Kalimantan Selatan ini mulai diminati oleh masyarakat. Nah, diminati maksudnya di sini mereka antusias untuk menaiki bus ini, bukan hanya saja untuk tujuan-tujuan tertentu, tetapi ada juga yang hanya sekedar ingin mencoba fasilitas. Beberapa waktu lalu kami saya wawancara juga para penumpang, nah, hasilnya mereka cukup puas dengan adanya unit transportasi itu, dan yang lebih menjadikan dasar warga untuk menikmati fasilitas angkutan ini, yakni angkutan ini gratis gitu, tidak dipungut biaya untuk saat ini. Nah, dikonfirmasi juga dengan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan bahwa di sini sudah hampir 100% beroperasi, maksudnya seperti ini. Di sini melayani 3 koridor, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Nah, saat ini sudah ada 2 koridor, yaitu koridor 2 dan koridor 3 yang sudah berjalan. Di awal Maret nanti akan kembali berjalan untuk yang koridor 3. Sementara yang koridor 4 itu masih dalam tahapan selanjutnya. Nah, menariknya di sini juga bis ini setiap kali transit di terminal itu dibersihkan dulu. Dalamnya dibersihkan, detail semuanya. Setelah bersih, baru penumpang masuk dan kembali berkeliling-keliling kota lagi untuk bisnya. Nah, dan bis ini juga tidak seperti angkutan umum lainnya yang ada di Kota Banjarmasin, yang mana jumlahnya lebih sedikit, tapi untuk trans BTS Banjarbatula ini jumlahnya cukup banyak, sehingga masyarakat tidak perlu lama untuk menunggu bis ini lewat, dan memudahkan sekali untuk perjalanan. Begitu, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Banjarmasin Post, Muhammad Rahmadi, atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Jalan Bajang Lade, Lawe Kutung, Kecamatan Lawe Bulan, Aceh Tenggara, seperti kubangan kerbau. Masyarakat melepaskan ikan emas dan menangkap ikan itu kembali di genangan air tersebut di jalan sebagai bentuk protes jalan rusak yang tidak segera diperbaiki. Tokoh masyarakat Agara Dedek Ginting mengaku, selama ini istrinya setiap hari berjualan di pagi, kemudian mengeluhkan susah melintasi jalan tersebut. Ironisnya, masyarakat yang pergi ke pasar tradisional sehabis subuh seringkali terjatuh akibat kondisi jalan yang rusak. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Serambi News Indonesia, ada Asnawi Lu yang akan melaporkannya. Silakan laporan Anda, Asnawi. Ya, baik Firda, Serambi News. Dapat kami laporkan kondisi jalan yang menghubungkan Desa Bajang Lade ke Kampung Lawe Kutung, Kecamatan Lawe Bulan, Kabupaten Aceh Tenggara, kondisinya sangat memprihatinkan. Kondisi jalan ini dapat kita sampaikan, Firda, bahwa setiap musim penghujan, jalan ini tergenang air. Nah, akibatnya sebagai bentuk protes masyarakat, kondisi jalan ini membuat masyarakat melepas ikan emas di genangan air seperti kubangan kerbau ini. Mereka membuat ikan emas di sana, Firda. Kondisi jalan ini setiap musim penghujan sering membuat masyarakat yang melintas di daerah itu sangat terganggu. Bahkan pada subuh pengguna jalan sering terjatuh akibat jalan ini tergenang air. Di sini juga Firda dapat kita laporkan kondisi jalannya rusak ini, Firda, disebabkan juga karena genangan air yang sering kali terjadi dikarenakan saluran pembuang atau drainase di daerah itu tidak berfungsi. Nah,
pihak Dinas PUPR Kabupaten Aceh Tenggara, Kabid Jalan dan Jembatan berkomitmen akan memperbaiki jalan tersebut dalam waktu dekat ini, karena mereka juga telah menganggarkan dana rutin dari Dinas PUPR tersebut untuk memperbaiki jalan tersebut, dan juga akan secepatnya dialokasikan anggaran untuk memperbaiki drainase, dan mereka berharap kepada masyarakat agar bersabar sehingga jalan itu akan kembali normal seperti biasa, Beda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Serambi News Indonesia Asnawi Lutfi atas laporannya. Dan tadi Tribuners Asnawi juga sudah menghimpun keterangan dari Kabid Jalan dan Jembatan PUPR Aceh Tenggara Muhammad Yusuf. Berikut liputannya untuk Anda. Terima kasih. Mengenai permasalahan jalan di Pajak Pagi atau Bacang Ladu, di mana sekarang masyarakat menginginkan supaya jalan tersebut diperbaiki. Memang sekarang permasalahannya di jalan tersebut bukan hanya jalan saja bermasalah, disebabkan karena saluran pada jalan tersebut tidak bagus, tidak berfungsi. Jadi supaya jalan itu bagus nanti kita usahakan dulu saluran diperbaiki. Insya Allah pada tahun ini kita anggarkan dana dari DAO atau rutin supaya jalan itu tahun ini akan kita perbaiki. Namun demikian kami harapkan kepada masyarakat untuk bersabar karena itu membutuhkan tahapan untuk supaya diperbaiki. Jadi saya sebagai Kabid Jalan dan Jembatan atas nama MUSUPST akan mengusahakan tahun ini jalan itu akan kita perbaiki. Terima kasih. Selesai jeda, kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap bahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap bahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa
berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Begitu, ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Begitu, ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Begitu. Terima kasih Anda masih bersama kami di live update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Pasca hasil drawing yang dilakukan PSSI pada Sabtu 27 Februari, ternyata tim Liga 3 PS Palembang harus bersiap segera berangkat kembali ke Surabaya untuk menjalani babak 16 besar putaran nasional Liga 3 yang akan berlangsung pada 6 hingga 12 Maret di Stadion Gelora Joko Samudro Gresik dan Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur.
Padahal mereka baru saja memutuskan untuk pulang sementara ke home base di Palembang pada Jumat 26 Februari karena mengira jadwal dan tempat putaran selanjutnya masih belum jelas. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Sriwijaya Post, ada Abdul Hafiz yang akan melaporkannya. Silakan Abdul Hafiz, laporan Anda. Oke rekan Firda, bisa saya laporkan? Ya, saat ini saya juga masih bersama dengan tim PS Palembang yang sedang menantikan kabar ataupun arahan dari Presiden Klub PS Palembang, Bapak Ratu Dewa yang juga Sekda Kota Palembang. PS Palembang ini sendiri tadinya mendapat informasi, ternyata informasi tersebut miskomunikasi, yang tadinya dikabarkan bahwa jadwal yang semula tanggal 6 sampai tanggal 13 Maret untuk babak 16 besar nasional itu dikabarkan mengalami kemunduran hingga tanggal 16. Ternyata hingga drawing yang dilakukan pada hari Sabtu kemarin itu ternyata jadwal tersebut sudah fix dan terpaksa PS Palembang harus memutuskan untuk segera berangkat kembali ke Pulau Jawa yang nantinya itu akan bertanding di Jawa Timur, yakni di stadion di Gresik dan Delta Sidoarjo. Demikian dulu rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Sriwijaya Post, Abdul Hafiz atas laporannya. Dan tadi Tribuners, Hafiz juga sudah menghimpun keterangan dari Head Coach tim Liga 3 PS Palembang, Jarod. Berikut liputannya untuk Anda. Selanjutnya ke bawah 16 besar. Untuk masalah kita, kenapa kita pulang lagi ke home base kita di Palembang? Karena kemarin setelah kita mengetahui kita akan lolos ke 16 besar, kita nggak tahu tanggal menghelatkan PSSI kapan lagi ya untuk putaran 16 besar. Jadi di sini manajemen sudah menentukan sikap harus kembali pulang ke Palembang. Jadi kita persiapannya di Palembang itu saat ini. Kalau perkiraannya sendiri itu tanggal berapa, Kun? Yang saya tahu pada perkiraan awal itu sekitar tanggal 16 sampai tanggal 13 Maret untuk 16 besar. Waktu itu belum tahu juga tempatnya di mana ya? Benar. Tetapi saya baru dengar juga katanya hari ini drawing. Ya, hari drawing ini ya? untuk 16 besar. Nah, saya tahu juga drawing ini dikuncang ulang lagi sama PSSI. Oh gitu ya. Juga saya bingung. Ya kan? Buat apa ada juara grup dan runner up kalau masih dikuncang lagi? Iya. Masalahnya. Kut, kalau kita melihat sendiri dari 16 tim, artinya 15 yang bakal kita hadapi, kalaupun kita ketemu di grup apa, kita belum tahu nanti, itu kita melihatnya yang mana, Kut, yang paling berbahaya, Kut, untuk yang kita hadapi, Kut? Kalau bicara 16 besar, kita nggak usah bicara 16 besar dulu. Dari 64 besar, semua tim yang lolos ke nasional yang kualitas semua. Itu, Kut, ya? Sangat kualitas, naik ke 32 besar juga. Semakin berkualitas, apalagi 16 besar. Kalau kita tengok juga di sini banyak sekali tim-tim yang tua ya, SDS, Delta Sidoarjo, Persikota, tim-tim yang lama itu saya lihat mereka mempunyai pemain yang kualitas juga, persiapan yang cukup lama. Kut, dari yang kemarin itu kan kayaknya kan Pati termasuk yang diunggulkan, Kut. Tapi kita termasuk berhasil mengalahkannya. Apakah benar, Kut, informasi bahwa Pati juga menyimpan kekuatan karena dia sudah pastikan lolos, atau gimana, Kut? Kita menanggapinya, Kut? Ya, kalau lihat hasil pertandingan Pati kemarinnya, kalau saya lihat waktu lawan kita juga, mereka juga 80% pemain inti semua. Ya, Kut, ya? Kalau bicara dia tidak match sama kita, karena dia pengen juara grup. Iya. Ya, kalau juara grup mungkin dapat di 16 besar nanti mungkin dapat tim-tim yang sedikit lemah. Ya, artinya terbantahkan isu itu, Kut, ya? Iya. Kejuaraan sepeda gunung Kerinci Mountain Bike Grand Fondo 2022 digelar di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh pada 25 hingga 27 Februari. Event kejuaraan yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata Kebudayaan Provinsi Jambi ini memperebutkan piala bergilir dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan juga dari Menteri Pemuda dan Olahraga. Event kejuaraan yang bertaraf nasional ini diikuti oleh para pesepeda profesional Nusantara dari beragam kelas perlombaan sesuai dengan kategori usia dan jenis kelamin. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jambi, ada Heru Pitra di sana. Silakan laporan Anda, Heru. Ya, terima kasih, Firda. Oke, Tribuner, sini saya laporkan bahwa di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh sejak tanggal 25 Februari sampai dengan 27 Februari digelar event kejuaraan sepeda gunung Kerinci Motorbike Grand Fondo 2022.
Pada etape pertama digelar pada tanggal 26 Februari, yang mana lokasi start mengambil tempat di Lapangan Merdeka Sungai Penuh dan setaranya di Kecamatan Kayu Aro, Kabupaten Kerinci. Di etape pertama ini jarak tempuh yang ditempuh oleh peserta lebih kurang sepanjang 49,5 km. Dan di event pertama ini lintasan yang dilalui banyak tanjakannya. Sementara di etape kedua digelar mengambil start dari Kayu Aro, Kabupaten Kerinci, dan finishnya di Kecamatan Danau Kerinci, tepatnya di objek wisata Dermaga Danau Kerinci. Etape kedua ini mengambil jarak tempuh sekitar 77 km, lebih panjang daripada etape pertama. Namun di etape kedua ini lintasan atau jaraknya ditempuh yang dilalui lebih banyak turunan. Selama 2 hari pelaksanaan event ini berlangsung dengan cukup sukses. Masyarakat juga sangat antusias mengikuti kegiatan nasional ini, terutama masyarakat yang desa-desanya dilalui oleh para pembalap. Mereka ramai-ramai melihat di pinggir jalan menyaksikan para pembalap bertanding. Acara ini sendiri dibuka oleh Gubernur Jambi pada hari pertama, yaitu di Lapangan Merdeka Sungai Penuh, dan ditutup pada hari terakhir di Dermaga Danau Kerinci, sekaligus pemberian hadiah yang ditutup oleh Sesmen Menpora Joni Maidizal. Di kesempatan itu Sesmen juga mengucapkan selamat atas terselenggaranya kegiatan event ini, dan dia juga berharap event-event seperti ini akan menjadi agenda internasional, ya tentunya bisa diikuti oleh pembalap-pembalap mancanegara. Perlu juga kami laporkan bahwa pada event kali ini, dari 2 etape yang digelar, untuk kategori Putra Open, juara umumnya atau dari 2 etape yang digelar disabet juara oleh M. Fahri dari Kota Jambi. Sementara dari kelas kategori wanita diraih oleh Dela Anjarwulan, pebalap asal Lumajang, Jawa Timur. Demikian, Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Jambi, Heru Pitra, atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Seorang guru SMK di Kendari, Sarjanadin Naudu, merakit sepeda air dan pantai atau Sparta pertama di Provinsi Sulawesi Tenggara. Guru jurusan multimedia di SMK Negeri 5 Kendari itu merakit Sparta sebagai sarana refreshing baru selain kegiatan rutinnya. Selain sebagai guru tetap, ia juga merupakan salah satu pengelola stikes Budi Mulya sekaligus dosen di sana. Untuk informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun News Ultra, ada Amelda Devi yang akan melaporkannya. Silakan Amel, laporan Anda. Ya, baik. Terima kasih rekan Firda. Perlu kami sampaikan bahwa sepeda air dan pantai atau Sparta ini memang dirakit sendiri, dirancang sendiri oleh guru SMK di SMK Negeri 5 Kendari, yaitu Bapak Sarjanadin atau yang biasa dipanggil Pak Nadin. Ya, Pak Nadin ini awalnya merakit sepeda atau Sparta ini di akhir tahun 2020 dengan melihat beberapa video dari berbagai negara yang memang sudah ada sepeda air di sana. Kemudian ia berinisiatif untuk membuatnya. Salah satu alasannya juga karena di Kota Kendari semenjak COVID-19, warga Kota Kendari sangat menggemari hobi bersepeda, dan
Nadine beranggapan ingin memberikan sesuatu hal baru saat menaiki sepeda, yaitu bersepeda di air. Ya, dengan beberapa kali percobaan tentunya sekiranya ada 3 kali percobaan, di mana percobaan pertama ia gagal lantaran Sparta yang ia buat tidak bisa melaju, tidak bisa mendayung. Kemudian percobaan kedua menggunakan rantai, namun menurutnya dari hasil evaluasi uji cobanya itu agak rumit karena seringkali di tengah teluk saat ia mencobanya rantai itu terlepas, dan hingga pada akhirnya dia merancang kembali dan menghasilkan Sparta yang seperti ada sekarang tanpa menggunakan rantai, yakni dengan menggunakan gearbox, ada 2 di bagian atas dan bawah. Ya, kemudian desain yang ia buat benar-benar aman, di kiri kanan ada pelampung, dan sehingga itu bisa menjaga keseimbangan orang yang menaiki Sparta. Ya, Sparta ini juga menurutnya terbilang kuat karena bisa dinaiki di air yang bergelombang, yaitu di seputaran laut. Sementara sepeda-sepeda yang sebelumnya ia buat itu kurang tahan di air yang bergelombang. Ya, kemudian Firda, Nadine ini membuat Sparta juga karena sekaligus memanfaatkan wisata Teluk Kota Kendari. Menurutnya sangat disayangkan wisata Teluk Kota Kendari sebagai aset Kota Kendari, namun minim fasilitas bermain di sana, terutamanya bermain di wahana airnya. Sehingga Sparta ini ia hadirkan agar bisa dinikmati warga Kota Kendari tentunya. Ya, kemudian Sparta ini yang rancangan terakhir ini ia resmikan sekiranya 2 Februari 2020 lalu, masyarakat mulai ada yang menggunakannya, dan bisa datang langsung ke bagian kawasan Teluk Kendari, tepatnya di depan Hotel The Bliss. Setiap hari ia menunggu di sana, memasang Spartanya ada 3 unit di Teluk Kendari. Itu sekira pukul 15.30 hingga 17.30 menjelang maghrib ia berhenti di sana. Ya, untuk menaiki Sparta ini teman-teman Tribuners bisa merogoh kocek sekiranya Rp20.000 selama 20 menit. Bahkan Nadine menyampaikan jika penggunaannya lebih lama, ada kemungkinan dia akan menurunkan harganya. Selain itu, selama ini dia juga mempromosikan usaha Spartanya ini melalui sosial media, baik itu Instagram, Facebook, TikTok, dan juga YouTube dengan nama Sparta Kendari. Dan hingga saat ini ia mengaku antusias warga begitu senang lantaran memang Sparta ini adalah yang pertama di Sulawesi Tenggara. Seperti itu. Demikian Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribunnews Ultra Amelda Devi atas laporannya mengenai Sparta ini. Dan tadi di Tribunnews, Amelda juga sudah menghimpun keterangan dari Sarjana Nadine Naudu, guru SMKN 5 Kendari yang membuat Sparta ini, dan juga 2 pengunjung bernama Umi dan Maya. Berikut liputannya untuk Anda. Memang apalagi namanya rancangan yang orisinil, hasil rancangan saya sendiri. Karena kita model yang seperti begini tidak akan didapat di tempat lain. Hanya ada di Teluk Kendari, hanya ada di Kota Kendari gitu. Untuk operasi Sparta yang generasi paling yang sekarang ini itu tanggal 2 Februari 2022 ini saya sudah gunakan di sini. Tapi sebelumnya memang pernah beberapa bulan sebelumnya, 6 atau 7 bulan sebelumnya memang pernah saya cobakan, hanya dengan jenis yang berbeda. Waktu itu jenisnya menggunakan rantai. Evaluasi saya dengan menggunakan rantai seperti sepeda biasa itu, ketika kita berada di apalagi namanya di tengah misalnya atau sementara beraktivitas itu, kadang-kadang lepas rantainya, dan itu membuat kurang nyaman pengguna kurang nyaman. Nah, sehingga saya rubah hanya dengan menggunakan gearbox saja. Jadi gearboxnya 2 ada di atas, ada di bawah. Jadi diputar semua oleh gearbox.
Sejumlah umat muslim di Kota Sorong, Papua Barat sangat antusias dalam melaksanakan peringatan Hari Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1443 Hijriah. Dalam peringatan Isra Mi'raj yang digelar di Masjid Al-Akbar kali ini, mengangkat tema Jadikanlah Sabar dan Sholat sebagai penolong. Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI Kota Sorong, Abdul Manan Fakaubun, menjelaskan tema tersebut memiliki makna yang mendalam. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Papua Barat, ada Safwan Asari yang akan melaporkannya. Silakan laporan Anda, Safwan. Ya, baik. Terima kasih, Serda dan juga Tribuners dimanapun Anda berada. Hari ini dapat saya kabarkan dari Kota Sorong, Papua Barat bahwa terkait dengan momentum peringatan Hari Isra Mi'raj 1443 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 2022 Masehi, warga di Kota Sorong, khususnya untuk umat Muslim yang ada di Kota Sorong, sangat antusias untuk melaksanakan peringatan Hari Isra Mi'raj Rasulullah SAW di Kota Sorong itu sendiri. Dan sejak pagi tadi, berdasarkan pantauan kami di lapangan, masyarakat mulai berbondong-bondong dari rumah masing-masing menuju ke Masjid Al-Akbar atau Masjid Raya di Kota Sorong itu sendiri untuk mengikuti secara saksama acara peringatan Isra Mi'raj yang diselenggarakan di Masjid Raya Kota Sorong itu sendiri. Dan pada pelaksanaan kali ini Isra Mi'raj di Kota Sorong sendiri mengusung tema yakni jadikanlah sabar dan juga sholat sebagai penolong bagi umat Muslim, yang mana dalam penjelasan singkat Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Sorong, beliau menjelaskan bahwa makna sholat dan juga sabar di dalam tema kali ini memiliki makna yang mendalam, yakni salah satu contoh ya ini umat Muslim diajak agar selalu bersabar. Sebab dalam keputusan ataupun langkah yang diambil setiap dalam hidup kesehariannya di masyarakat harus berlandaskan pada apa yang diajarkan oleh ajaran Islam. Dan selain itu, makna sholat dalam arti dalam menurutnya, yakni sholat memiliki arti yang cukup mendalam juga, bahwa salah satunya yakni sholat melalui sholat kita sebagai umat Muslim di Kota Sorong bisa diajak untuk menghargai waktu, sebagaimana waktu 5 waktu yang harusnya dilaksanakan sholat berjamaah begitu, 5 waktu subuh, zuhur, asar, dan maghrib, dan juga isya begitu. Dan selain itu, dalam sholat pula ada beberapa poin-poin yang mana menjadi garis yang digarisbawahi oleh Ketua MUI itu sendiri, yakni salah satunya yakni imam sebagai yang mengimami seluruh makmum yang ada di belakangnya itu sewaktu-waktu ketika misalkan apa yang dia lakukan itu benar, maka semua makmum harus wajib untuk mengikutinya. Dan ketika misalkan ada kekeliruan, maka makmum memiliki tanggung jawab untuk bisa mengoreksi sang imam itu sendiri. Sebagaimana halnya ketika misalkan diimplementasikan di kehidupan bermasyarakat dan berbangsa di wilayah Kota Sorong sendiri, imam sebagai contoh, dan ketika misalkan ada kekeliruan maka tanggung jawab masyarakat ataupun makmum harus untuk memberikan peringatan kepada imam itu sendiri, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Papua Barat, Safwan, atas laporannya. Dan tadi Tribuners, Safwan juga sudah menghimpun keterangan dari Abdul Manan Fakaubun, Ketua MUI Kota Sorong. Berikut liputannya untuk Anda. Jadi bahwa di dalam menghadapi segala persoalan ini sesuai dengan hikmahnya, yaitu jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong. Artinya kita menghadapi suasana dan kehidupan sekarang ini harus banyak kita bersabar.
persoalan-persoalan yang kita hadapi. Jangan kita mengambil langkah-langkah yang tidak sesuai dengan aturan dalam agama kita. Kemudian umat Islam dituntut untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena melalui sholat lima waktu kita dekat dengan Allah, maka insya Allah akan terbanyak satu. Sebuah umat Islam dianjurkan untuk jangan sekali-kali karena sholat lima waktu adalah merupakan salah satu rukun Islam. Di samping itu banyak hikmahnya yang sangat bermanfaat bagi kita. Jadi pertama melatih kita untuk disiplin dalam hal menghargai waktu, disiplin untuk mentaati. Kemudian hikmahnya adalah untuk kita salah kita mencegah dari perbuatan yang besar. Itu hikmah dan sholat. Selain itu juga dengan sholat lima waktu mengajar kita di dalam hal kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan negara. Bagaimana sebagai seorang pemimpin, dia yang memimpin semua rakyat harus taat, loyal terhadap. Tapi jika pemimpin itu keliru, salah, maka rakyat juga untuk mengingatkannya. Itu seperti di dalam sholat. Ketika imam itu, ya dia memimpin imam semua jamaah. Mereka taat semua yang dilakukan, yang diperintahkan imam. Tapi ketika imam itu keliru, imam ada salah, maka jamaah juga punya hak untuk memperbaiki, mengingatkan imam yang keliru. Nah itulah supaya karena itu kami mengajak kepada segala umat Islam Kota Sorong, mari kita selalu sabar dalam hidup kita dan kita jangan sampai tinggalkan sholat. Karena dengan sabar sholatlah kita mohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Jangan lupa saksikan terus live update di seluruh kanal YouTube dan Facebook Tribun Network. Saya Firdana, mewakili kru petugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Selamat siang saudara, Anda sedang menyaksikan live update bersama dengan saya Nila Irda. Seperti biasanya kami akan menyajikan beragam informasi terkini yang akan dilaporkan secara langsung oleh wartawan kami di lapangan. Bersama dengan saya Nila live update selengkapnya. Kita awali dengan informasi pertama saudara, ratusan warga yang tinggal di lereng Gunung Sangbual, Lembang, Desa Eka2, Kecamatan Gandasil, Kabupaten Tanah Toraja kini terpaksa harus mengungsi. Warga terpaksa mengungsi saudara karena adanya retakan pada tanah gunung sehingga rawan longsor. Selain itu tanah di wilayah tersebut sejak beberapa hari terakhir juga terus mengalami pergerakan. Untuk itu bagaimana informasi lebih lengkapnya sudah ada Tommy Paseru, wartawan Tribun Timur yang sudah siap di sebelah sana dengan informasi lengkapnya untuk Anda. Halo, selamat siang Tommy, silahkan dengan laporan Anda. Baik, selamat siang Nila dan Tribuners. Dapat informasikan bahwa ratusan warga yang tinggal di lereng Gunung Sambua, Lembang atau Desa Kaduaja, Kecamatan Gandam Batu Silanan, Kabupaten Tanah Toraja terpaksa mengungsi. Warga mengungsi karena adanya retakan